statement. Ja. Er zijn wel gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische Je voetbal. hebt die gesprekken al gehad. Indonesia. Semangat timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Unggahan Ula Romeni setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah timnas Indonesia kalah, Ula Romeni merepost unggahan akun Instagram sang klub, FC Utrecht, yakni FC_Utrecht. Isi unggahan itu menggambarkan FC Utrecht yang tak sabar kembali bertanding di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Akun tersebut membagikan perjalanan FC Utrecht yang mencatatkan 6 menang, 1 imbang dan 1 kalah di 8 laga awal Eredivisie 2024 hingga 2025. Ula Romeni sendiri tampil oke bersama sang klub musim ini. Ia telah bermain 7 kali, semuanya sebagai starter, dan mengemas 2 gol. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Ula Romeni memperkuat timnas Indonesia? Baru-baru ini, agen Ula Romeni, Joost Ebergen, mengatakan kepada akun Sibola bahwa sang klien masih memikirkan masak-masak terkait tawaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Peran Ragnar Oratmangoen dibutuhkan dalam hal ini. Ragnar Oratmangoen dapat bertindak sebagai agen untuk membujuk Ula Romeni segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan penyerang 24 tahun itu sudah merampungkan proses naturalisasinya pada Maret 2025. Sebab, pada Maret dan Juni 2025, timnas Indonesia masih melakoni 4 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni tandang ke markas Australia, menjamu Bahrain dan Cina, serta melakoni laga di kandang Jepang. Bukan tak mungkin berkat bantuan Ula Romeni, timnas Indonesia bisa finish 2 besar yang otomatis meloloskan ke Piala Dunia 2026. Sekalipun gagal finish 2 besar, timnas Indonesia bisa mengintip peluang finish di peringkat 4 yang menggaransi tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sebab, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim yang jauh lebih kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ula Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pembicaraan dilaksanakan melalui Facetime bersama agen saya, kata Ula Romeni, dilansir dari Voetbal Primeur. Saya menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan saya untuk timnas Indonesia dan saya mendengarkan apa yang disampaikan. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ula Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Kevin Dix gabung. Asnawi Mangkualam tersingkir di laga timnas Indonesia versus Jepang, tim nasional. Timnas Indonesia bakal kedatangan 1 pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix, dalam waktu dekat ini. Menariknya kedatangan Dix disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Ya,
Seperti yang diketahui, PSSI sudah mengumumkan nama Dix tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nahasnya 2 gol yang dicetak Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Dix. Dengan harapan Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja seperti Dix, Sandy Walsh, Eliano Reijers, dan tentunya Asnawi. Namun, tentunya Shin Tae-yong tak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat timnas Indonesia versus Jepang. Bila melihat dari performa timnas Indonesia versus Cina, maka nama Asnawi menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret agar Dix bisa masuk di pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. ST jelas tak bisa bermain-main lagi di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya saat ini timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima grup C dengan 3 poin, beda 2 angka dengan Australia, Bahrain, dan Arab Saudi yang berada tepat di atas skuad Garuda. Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot kembali bela timnas Indonesia, tapi harus penuhi syarat ini. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir, membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Shin Tae-yong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun, dia sangat menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong. Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi kembali kita itu tim nasional dengan permainan tim, tidak bisa hanya satu pihak. Tidak usah saling ego, kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 6 September 2024. Ya, Coach Shin Tae-yong prinsipnya ya dia punya kebijakan yang keras, ya harus hormati itu. Kalau saya sebagai ketua PSSI, kembali lagi saat 150 pemain databasenya belum cukup, ya kita terus mencari, tambahnya. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi, dia minta Elkan juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Ya, kalau mau bangun timnas dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar kesempatannya bisa bergabung ke timnas negara lain. Elkan sendiri meskipun punya komitmen, ucap Erick Thohir. Dan saya rasa value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia, mungkin Elkan juga perlu memikirkan, ya kita cari kecocokan, sambungnya. Hubungan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong jadi sorotan belakangan ini. Disinyalir ada keretakan dalam hubungan mereka, belum diketahui pasti apa penyebab hubungan Shin Tae-yong dan Elkan memanas. Namun, ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini pada 9 Mei 2024. Ketum PSSI sambut Kevin Dix jadi kekuatan baru timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan Kevin Dix jadi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Kevin Dix bakal jadi pemain timnas Indonesia. Momen keduanya sedang bersalaman diunggah di media sosial Instagram, Sabtu sore WIB 12 Oktober 2024. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia Kevin Dix 2, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Momen ini sekaligus melepas penantian publik penggemar sepak bola Indonesia akan naturalisasi Kevin Dix.
Dia sudah lama dinanti-nanti kedatangannya untuk mengenakan jersey skuad Garuda. Beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi oleh PSSI. Ini adalah pertama kalinya mereka menghubungi agen saya dan saya merasa terhormat karena mereka percaya saya bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Dix. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Erick Thohir sempat mengelak. Dia tak mau sesumbar terkait proses naturalisasi Dix, dan meminta semua pihak sabar menunggu. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar. Kan masih belum tahu, tutur Erick saat ditemui 9 Oktober 2024 lalu. Kevin Dix sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku, Natasja Dik Bakar Besi. Kevin Dix bisa disebut sebagai pemain grade A yang gabung timnas Indonesia. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, ini memiliki banyak pengalaman di Eropa, mulai dari Vitesse, Fiorentina, hingga Copenhagen. Di Copenhagen pada musim ini, Dix sudah tampil dalam 18 pertandingan, 10 diantaranya di Liga Super Denmark. Apabila proses naturalisasi Kevin Dix diurus dan rampung pada Oktober ini, pemain 28 tahun tersebut bisa debut dengan timnas Indonesia pada November mendatang. Sebelumnya, Kevin Dix pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2022. Saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Mees Hilgers. Namun, Kevin Dix dan Mees Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Berselang 2 tahun, Mees Hilgers akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. BET FC20 itu resmi menjadi WNI pada Senin, 30 September 2024. Dalam isi percakapan yang dibocorkan Zulham Subari, Kevin Dix mengaku akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola 28 tahun ini tiba di Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Jika benar segera menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024. Kejutan. Kevin Dix tiba di Jakarta, siap urus proses naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Kevin Dix diketahui sudah tiba di Jakarta. Foto-fotonya sampai di Bandara Soekarno-Hatta beredar di media sosial. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun Instagram Ilan Al-Katiri. Terlihat dalam foto tersebut, Dix datang dengan setelan serba hitam. Sontak unggahan tersebut membuat netizen heboh. Warganet berharap BK Copenhagen itu bakal mengurus proses naturalisasinya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kevin Dix belak-belakan mengaku sudah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu menunggu fotonya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dix merupakan bek 28 tahun yang kenyang pengalaman sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord hingga Fiorentina. Kehadirannya bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin mengerikan. Sebab skuad Garuda baru saja kedatangan defender andalan FC Twente, Mees Hilgers yang baru resmi dinaturalisasi. Ditanya soal kabar naturalisasi Kevin Dix, jumlah pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat sepertinya akan bertambah seiring dengan santernya kabar soal Kevin Dix. Belakangan ini, Kevin Dix disebut tertarik untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Copenhagen itu pun disebut akan segera dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix. Pria yang juga masih menjabat sebagai Menteri BUMN itu masih belum mau memberikan jawaban pasti. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar, diujar Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri konferensi pers Gothia Cup di The Langham, Jakarta. Isu pemain keturunan di media sosial memang sangat ramai dibicarakan.
terutama jika ada pemain baru yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir pun sadar akan hal itu. Bahkan, Erick merasa netizen sepak bola Indonesia jauh lebih ahli ketimbang dirinya dalam hal menemukan latar belakang pemain keturunan. Saya kan masih belum tahu. Kalau sekarang saya lihat masalah rumor-rumor yang ada di media sosial, saya rasa lebih ahli daripada saya sebagai ketum PSSI, jika tanya. Erick Thohir bersyukur dengan besarnya perhatian masyarakat kepada timnas Indonesia, termasuk kepada para pemain keturunan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merasa memiliki lebih banyak lagi database pemain keturunan berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain dari sini, punya keturunan di sini, keluarganya lahir di sini. Seru juga ya, tapi buat saya jadikan sebuah database, tandasnya. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia, ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimana-bagaimananya, singkat Arya Sinulinga di Dana Reksa, Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung. DM, pelukis Indonesia Zulham Subari. Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola. Hello bro, bolehkah saya mengirim gambar saya? Tulis Zulham Subari. Kevin Dix memberikan respons dengan membalas pesan tersebut. Pasalnya, berusia 28 tahun itu cukup terkesan dengan karya-karya dari pelukis tersebut. Hei, Anda memiliki bakat dalam gambar. Saya bangga bisa digambar Anda. Terima kasih, tulis Dix. Apa maksud Anda akan mengirimi saya gambar? Sambungnya, saya berharap bisa ke Jakarta segera. Jadi, Anda tidak perlu mengirimnya, bisa diberikan langsung. Jelasnya, sebatas informasi, pemain berposisi back itu sudah malah melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Tubuh PC. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni.
Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Tanda Kevin Dix segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Kevin Dix digadang-gadang menjadi pemain keturunan selanjutnya yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Sejumlah tanda-tanda pun sudah terlihat nyata. Lantas, apa saja tanda-tanda yang sudah beredar masif ini? Kevin Dix sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya ada banyak pemain keturunan yang saling follow Instagram lebih dulu dengan Erick Thohir sebelum akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Bukan tak mungkin, Kevin Dix dan Erick Thohir sudah saling komunikasi. Karena itu, jangan heran jika pada bulan ini Kevin Dix dan Erick Thohir saling bersalaman di Jakarta. Tak ada angin tak ada hujan, Kevin Dix dan Maes Hilgers tiba-tiba saling follow. Padahal, keduanya tidak memiliki ikatan, yang mana tak pernah membela klub yang sama. Maes Hilgers sendiri baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB berpotensi menjadi pertandingan debut Maes Hilgers bersama timnas Indonesia. Blak-blakan ke media Denmark, Kevin Dix secara blak-blakan kepada media Denmark, Bold, mengakui sang agen telah dihubungi PSSI. Ia mengaku akan mengambil keputusan terkait penawaran PSSI dalam waktu dekat. Berhubung pernyataan ini dikeluarkan pada September 2024, disinyalir Kevin Dix sudah memiliki jawabannya saat ini. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia. Kata Kevin Dix, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sudah menghubungi Kevin Dix. Namun, ia mengaku Kevin Dix belum diproses.